Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bisyahri ramadhana bifadli rabbina wa lailatul qadri bihi qad nazalat tuba liman talabaha kama tabat. Ya sayyidis salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin adim fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ilayya sayyidi binadhrah musulatil hadratil aliyah amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah dimanapun kalian berada, berkat limpahan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kita masih dipertemukan dengan bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh dengan ampunan. Marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Rasa cinta kita kepada Rasulullah, rasa rindu kita kepada Rasulullah, marilah setiap hari kita tingkatkan. Biqaulina assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Hadirin hadirin, tiada kita bisa merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan, bisa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa cinta kepada Nabi Muhammad, merasa rindu kepada Nabi Muhammad, tidak bukan karena jasa dari guru kita. Guru itu ada dua. Yang pertama, contohnya seperti kita mengenal bulan suci Ramadan ini. Kita bisa melaksanakan bulan suci Ramadan ini. Kita mengetahui bahwasannya bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, kita dianjurkan melaksanakan ibadah-ibadah. Kita mengurangi aktivitas-aktivitas yang mengundang maksiat. Kita bisa melaksanakan bulan suci Ramadan. Kita bisa melaksanakan puasa, mengetahui syarat-syaratnya, menjauhi hal-hal yang dilarang, hal yang membatalkan puasa. Itu sebab karena jasa guru. Namun, ketika kita mengetahui bahwasannya sebenarnya bulan suci Ramadan ini adalah momen yang sangat penting, momen yang sangat berharga untuk kita agar kita bisa dekat dengan Allah, agar kita bisa lebih dekat kepada Allah dengan selalu ibadah kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Itu adalah jasa dari guru tarbiyah, guru yang mengantarkan kita untuk sadar fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, guru yang mengantarkan kita agar kita bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam ajaran sholawat wahidiyah ada yang namanya lil ghaus. Lil ghaus ini yang artinya berkat bimbingan dari beliau Ghaus Hadis Zaman. Nah, penerapan lil ghaus sendiri ini sama dengan ketika kita menerapkan lillah dan lirrasul, yang artinya bagaimana di samping kita niat ikhlas semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan niat mengikuti bimbingan tuntunan dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga supaya ditambahkan kita niat mengikuti bimbingan Ghaus Hadis Zaman radhiyallahu anhu. Dalam buku Kuliah Wahidiyah halaman 146, bahwasanya penerapan niat di dalam hati lil ghaus ini kita harus niatkan di dalam hati, dan juga terbatas pada soal-soal yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal yang terlarang seperti maksiat misalnya sama sekali tidak boleh disertai dengan lil ghaus.
niat lillah lirrasul tidak boleh. Begitupun dengan lillah. Ketika kita hendak melaksanakan, hendak menuju terjun kepada perbuatan yang maksiat, kita harus ingat bahwasannya guru kita tidak mengajarkan hal seperti itu. Allah tidak membimbingkan, Allah tidak menyuruh kita untuk mendekati hal yang maksiat. Rasulullah tidak membimbingkan, tidak menyuruh kita untuk mendekati hal yang maksiat. Lalu Allah SWT berfirman dalam surat Luqman ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Yang artinya, dan ikutilah jalannya orang yang kembali kepadaku. Mengikuti jalan orang yang kembali kepada Allah. Kita yakin bahwasannya asdaqu man anaba, orang yang paling tepat kembalinya kepada Allah pada zaman sekarang ini adalah Buddha Hadas. Beliau adalah seorang alimun billahi wa bi ahkamihi, orang yang arif billah. Beliau adalah seorang mursyid yang kamil, seorang guru yang dapat mengantarkan kita sadar kepada Allah wa Rasulullah SAW, sadar ma'rifat billah. Tiada jasa dari seorang guru tarbiyah, adanya jasa dari seorang buat hadis zaman, mungkin kita akan terlena dengan dunia ini. Tidak ada yang mengingatkan kita, tidak ada yang membimbing kita. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah. Wa bi ni'matihi wa bi syafa'atihi wa bi fadlillah, kita bisa bertemu dengan sholawat rahidiyah, sholawat yang mengantarkan kita sadar ma'rifat billah. Terutamanya ketenangan hati kita. Ketika hati kita tenang, kita bisa benar-benar sadar bahwasannya semua apa yang ada di dunia ini dan apa yang ada di dalam diri kita ini akan kembali kepada Allah. Yang kita lakukan, perjalanan kita di dunia ini hanya semata-mata untuk tujuannya pulang kepada Allah SWT, pulang kepada Sang Pencipta kita. Itulah hal yang dikenalkan oleh guru kita. Nah, sekian pembahasan mengenai kajian buku kuliah Wahidiyah, ajaran Wahidiyah mengenai Lil Ghaus. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Segala kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaat wa tarbiyah wa min ghawdi hadha zaman radhiyallahu an anadhu wal barakah wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.